Direcord. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, ada apa? Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang jumlah riemann. Nah, ini Kita bisa membantu orang ini. jumlah riemann ini itu sebetulnya terkait dengan integral gitu ya. Terkait juga dengan integral. Jadi kita perhatikan dulu ketika bicara tentang integral, ya. Integral gitu ya. Atau di awal kita bicara tentang anti turunan ya. Nah, tulisannya enggak anti turunan. Oke. Konsep yang sudah kita ketahui ya, konsep yang sudah kita ketahui adalah integral tak tentu dengan bentuk integral ini ya, integral fx dx ini sama dengan f besar x ditambah c gitu dengan hubungan bahwa apa, turunan f besar x itu sama dengan f kecil x gitu ya. Nah, ketika Anda diberikan bentuk ini ya, ketika diberikan bentuk ini pembuktiannya ya, pembuktian itu Anda cukup menurunkan bentuk yang sebelah kanan gitu ya, ditambah C ini kalau dihasilkan sama dengan fx, maka dia terbukti benar gitu ya. Nah, contohnya contoh ya, jadi misalkan integral apa 2x dx gitu ya, 2x dx. Nah, integral 2x ini kan kita bisa hitung berapa nih, x kuadrat tambah c gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya buktikan ya, pertanyaannya buktikan, maka Anda cukup jawab dengan begini. Perhatikan bahwa apa, bentuk dx dari x kuadrat tambah c ini sama dengan dx dari x kuadrat ditambah dx dari c ya. Nah, ini kan menjadi apa, 2x ditambah 0 sama dengan 2x, maka terbukti gitu ya. Nah, tapi kalau soalnya adalah tentukan ya, tentukan integral 2x dx. Nah, maka untuk menyelesaikannya Anda gunakan konsep yang ada di integral. 2x dx sama dengan 2 integral x dx ya, sama dengan 2 dikali x kuadrat per 2 tambah c gitu ya. Ini sama dengan apa? C1 sebut ya. Ini sama dengan x kuadrat tambah 2c1, ini sama dengan x kuadrat tambah c. Gitu ya. Ini ya perbedaannya ya. Nah, kalau konsep integral tentu, tak tentu, ini kita bicara tentang hubungan ya, atau mencari fungsi yang hubungannya seperti ini, f besar x sama dengan fx gitu ya. Nah, tapi ada hal lain yang terkait dengan integral ya. Integral saya sebut di sisi lain gitu ya. Integral di sisi lain itu idenya adalah mau menghitung luas daerah gitu ya. Ya, sebagai contoh kalau saya punya kurva gitu ya, kurva gitu, fungsinya y sama dengan fx gitu ya. Saya mau hitung nih, ini sumbu x, sumbu y gitu. Saya mau hitung luasnya itu apa gitu ya. Luas daerahnya itu apa? Luas daerah di bawah kurva. Nah, ini nanti dalam prosesnya kita bisa gunakan konsep integral ya. Jadi konsep integral ini di bidang ya, ini daerah di bidang. Nanti pada pengembangannya ini menjadi di ruang gitu ya, atau dimensi n nanti, dimensi n umum gitu ya.
Jadi konsep integral. Tapi untuk masuk ke konsep integral, ini ada konsep yang menarik yaitu dengan pendekatan luas, ya. Pendekatan luas daerah. Nah, ini yang kita akan lihat konsepnya seperti apa sih pendekatan luas. Nah, nanti konsekuensi dari pendekatan luas ini terhadap bentuk integralnya seperti apa. Nah, ini hal menarik nanti ya. Dan ada konsistensi dengan ini. Dengan ini nih, ya. Jadi ternyata konsep integral yang kita cari anti turunannya, suatu anti turunannya, itu kita juga masih munculkan di sini, gitu ya, munculkan. Oke. Nah kalau di bab, kalau di buku ya, konsep tentang ini integral, ya, dalam hal ini nanti integralnya adalah integral tentu gitu ya, dengan batas, ya. Nah dengan batas ini sebetulnya menarik ya, batasnya di situ memunculkan apa ya gitu. Nah itu kita bisa lihat nanti di bab 4 ya. Kita buka dulu nih bab 4 nih, halaman 215 ya. Yang punya bukunya bolehlah sambil dilihat-lihat gitu ya. Nah jadi di dalam bab 4 ini itu ada konsep tentang ini area ya, luas. Kemudian konsep tentang definite integral, integral tentu. Kemudian ini nih, ini hal menarik nih. Teorema dasar kalkulus ya. Ini apa sih? Anda nanti kalau ditanya ya sama orang belajar apa matematika, pernah dengar nggak teorema dasar kalkulus? Nah, Anda harus bisa menjelaskan nih teorema dasar kalkulus itu sebetulnya bicara tentang apa sih gitu. Teoremanya tercantum gitu ya, tapi maknanya tuh apa gitu ya. Kemudian ini teorema dasar kalkulus yang kedua, kaitannya dengan metode substitusi ini juga sama. Jadi ada kata-kata fundamental di sini ya. Fundamental ini memiliki makna ya. Kemudian nanti ada teorema nilai rata-rata dan seterusnya ya. Ini numerical integration ini maksudnya dalam pengintegralan itu bisa didekati dengan numerik gitu ya. Nah, di buku ini ya, di buku ini dijelaskan bahwa apa? Area ya atau luas gitu ya. Kayak masuk ke sini. Jadi perkenalan tentang luas gitu ya. Ini sebagai pengantar gitu. Ya, pengantar di sini. Jadi kalau menggunakan konsep ya, kalau menggunakan konsep apa namanya poligon ya, kalau menggunakan konsep poligon atau sisi banyak gitu, nih cara menghitung luas gitu, ya ini tentunya dengan menggunakan rumus yang ada gitu ya. Ini rumus yang adanya kan begini ya. Jadi misalkan, saya cropnya ini dulu ya. Jadi misalkan kalau kita punya apa namanya rectangle itu apa? Rectangle. Apa Fauzan, rectangle itu apa? Rectangle. Persegi panjang, ya. Segi panjang ya, atau segi 4 lah ya, segi 4. Kemudian ada paralelogram gitu. Nah ini ada gambar apa? Paralelogram gitu, yang di apa namanya? Dibuat ada yang blok apa tuh? Blok abu-abunya gitu ya. Nah ini kan paralelogram ini seperti rectangle tapi seperti didorong gitu ya, bagian ininya didorong gitu ya. Jadi kalau luas segi 4 ya, persegi panjang segi 4, luasnya adalah panjang kali pendek. Nah ini ya L kali W, kan kita biasa menulis apa, panjang kali lebar gitu ya. Ini didefinisikan sebagai lebar. Bisa juga kita tulis panjang dikali pendek gitu ya. Ya. Ini yang panjang, ini yang pendek. Nah, paralelogram apa? Ininya jajar genjang gitu ya. Jajar genjang ini menghitungnya sama ternyata ya, panjang dikali. Nah, tapi bukan pendek di sini. Ini dihitung tingginya ya. Jadi ini panjang, sebutlah panjang dikali tinggi. Tinggi dari bangun datar ya.
tinggi dari bangun datar modelnya seperti ini gitu. Jadi sama ya, modelnya sama, panjangnya sama, Anda geser ya, Anda geser yang atasnya. Kalau ketinggiannya sama, maka luasnya dia juga akan sama ya, kalau persis seperti ini. Jadi rectangle dan parallelogram seperti ini. Bagaimana dengan triangle? Nah, triangle ini Anda boleh coba-coba ya dengan praktek sendiri. Ini kalau di otak-atik ya, kalau di otak-atik ini bisa dikonstruksi menjadi segi 4 juga gitu ya. Menjadi segi 4. Nah, tapi lihat di sini. Segi 4-nya tidak langsung. Jadi dia bentuknya paralelogram dulu. Ada hubungan ya. Hubungan ini nih, hubungan bentuk luas. Tapi yang dihitung ternyata hanya setengah yang biru ini. Jadi kalau kita punya segitiga sebarang dengan ya sebutlah alas di sini ya. Alasnya B, tingginya H ya. Maka ketika dihitung cara mencari luasnya, bentuk ini kalau diambil apa cerminnya gitu ya. Nah, ini kalau digabung ternyata menjadi bentuk paralelogram. Yang kita tahu paralelogram itu kan luasnya ya ini ya, bawah kali atas, alas kali tinggi gitu ya. Tapi karena di sini biru-birunya cuma setengah ya, kita munculkan nilai setengah di sini. Ya, oke. Dari bentuk segi 4 yang teratur, jajar genjang yang sudah mulai apa nih? Ya. Mulai bentuknya mulai ini ya, kok ini cara ngitungnya gimana gitu, tapi ternyata masih ada hubungan dengan rectangle. Ya, kemudian triangle ya masih bentuknya segitiga, ternyata masih ada hubungan dengan parallelogram dan rectangle. Nah, kemudian hubungan ini kalau kita lihat di poligon ya, segi banyak secara umum, segi banyak ini kalau kita belah-belah menjadi beberapa segitiga ya, maka logikanya kan luas yang di poligon ini, nih luas poligon ini itu ternyata ya penjumlahan dari beberapa luas bangun yang kecil-kecil gitu ya. Jadi idenya adalah cara mencari luas ternyata bisa dengan cara menghitung, menjumlah beberapa luas daerah yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini kan poligon. Nah, bagaimana kalau bentuknya ini? Ya. Ya, bentar nak. Dulu ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya lingkaran gitu ya? Bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran ini kalau idenya tadi apa? Menjumlahkan ya. Menjumlahkan luas yang kecil-kecil gitu. Bagaimana dengan lingkaran? Ya, lingkaran. Nah, lingkaran ini pendekatannya ya, itu bisa dengan dua cara ya. Pendekatannya dengan dua cara. Jadi cara yang pertama itu adalah bentuk yang di atas ya. Bentuk yang di atas. Ini apa namanya? Segi empatnya ya, persegi lah, kita sebut perseginya ini. Itu di dalam ya, di dalam lingkaran. Kalau yang ini perseginya di luar ya, persegi di dalam, persegi di luar. Kalau lingkaran didekati dengan persegi, oke, kita dapat ruang kosong. Ya, wajar kita katakan bahwa luas lingkarannya, luas perseginya ya, ini pasti akan lebih kecil dari luas lingkaran gitu ya. Dari luas lingkarannya. Nah, yang ini P2 masih luas P2-nya masih lebih kecil dari luas lingkaran, tapi luas P2 lebih besar dari luas P1. Nah, dengan intuisi ini kalau ya si poligon ini segi banyaknya ini kita tingkatkan jumlah sudutnya, ini kan makin lama ya luas daerah yang tersisa ini makin kecil gitu. Nah, ini luas poligonnya ya. Jadi A dari lingkaran kalau kita ambil poligon N ya, poligon dengan sudut N, kita ambil luasnya dan kita hitung dengan menggunakan limit ya, N menuju tahingga. Jadi poligonnya ini poligon dengan sudut menuju tahingga, maka ini bisa kita dapatkan ya sebagai luas lingkaran. Tapi dengan catatan dia nilainya membesar ya, membesar. Jadi makin lama luas dari poligonnya ini menuju ke luas lingkaran ya, dari kecil ke besar. Nah, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang bawah. Yang bawah itu ya, yang bawah itu kan hubungannya apa?
luas dari T1 pakai area ya. Luas dari T1 ini itu lebih besar dari luas dari lingkaran gitu ya. Lingkaran. Gitu ya. Nah, ketika T2 masih lebih besar dari luas lingkaran, tapi dia masih lebih kecil ya, masih lebih kecil dari T1 gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang ini makin lama makin besar, kalau ini makin lama makin kecil. Ini sama diambil nanti ya, diambil limit dari luas dari Tn gitu ya. Untuk n-nya menuju pahingga ini akan menjadi luas dari lingkarannya gitu ya. Nah, orang matematika apa namanya menyelesaikan suatu fenomena dengan konsep yang sudah ada gitu seperti ini ya. Jadi dia pendekatan dan pendekatan. Jadi masalahnya apa sih? Masalah menghitung luas, tapi bangunannya, bangun datar seperti ini caranya gimana? Jadi idenya sederhana. Kita hanya menjumlahkan luas-luas yang ada gitu. Kalau bentuknya lingkaran ya paling gampang pakai ini gitu. Ini yang paling mudah ya. Kalau pakai segitiga bagaimana? Ya bisa juga, tapi kan segitiganya kalau dinaikkan menjadi poligon ya sama saja sebetulnya gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi bahwa untuk pendekatan luas dari suatu bangun datar, kita bisa menggunakan konsep bangun ya, bangun datar yang ada dalam hal ini segi 4 gitu ya. Kemudian segi 4-nya itu dinaikkan ya menjadi poligon menuju tahingga, dan kalau kita ambil limitnya nanti dia akan menuju nilai sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada istilah jumlah bawah. Jadi jumlahnya itu selalu lebih kecil dari luas sebenarnya. Yang ini adalah jumlah atas gitu ya. Nah, karena kita memunculkan jumlah ya, istilah jumlah dalam matematika itu ada yang namanya notasi jumlah ya, notasi sigma. Jadi kita gunakan notasi sigma di sini gini ya gitu. Nah, saya ngajar itu ada mahasiswa bikin sigma gini gitu ya. Jadi kalau gambar notasi sigma itu kan ya, kalau di buku ini notasi sigmanya begini loh ya, tuh nih ya gambarnya gini. Jadi kalau mau digambar ya Anda jangan gini lah gitu ya, janganlah ya. Jadi coba, walaupun tidak bagus ya cara nulisnya, ini kan cetakan dari apa, komputer gitu ya, hurufnya memang begini. Cuma kalau menulisnya ya Anda paling nggak atasnya lurus lah ya, atas dan bawahnya lurus ya. Ini notasi sigma. Cara gambarnya gimana? Anda boleh begini dulu atasnya, atau boleh langsung aja gini ya, terserah gitu ya. Jangan ekstrim gini gitu ya. Ini nggak bagus gitu. Mulai sekarang dibiasakan menggambar notasi dibuat sebagus mungkin gitu ya, sebagus mungkin. Oke, jadi ini sigma notasi ya. Sigma notasi ini gunanya apa di bagian ini ya? Nih, ini ya. Sigma notasi adalah pendekatan kita untuk mencari suatu area ya. Nah, stepnya ada 4 di sini ya. Stepnya ada 4. Jadi digunakan ya untuk mencari luas daerah ya. Luas daerah. Area sebut ya. Area. Nah, jadi yang pertama langkahnya apa? Di situ aproksimasi. Aproksimasi itu bisa kita sebut dengan pendekatan atau perkiraan gitu ya. Diaproksimasi, dikira-kira, didekati ya. Daerah R, sebutlah ini yang akan kita hitung. Daerah R dengan segi 4 ya. Dengan N segi 4 gitu ya. N segi 4. Oke. Yang di sini termuat di dalam
dan di luar daerah ya. Itu langkahnya. Kan yang tadi nih segi 4-nya bisa di dalam, bisa di luar gitu ya modelnya. Nah, yang kedua ya, kita hitung area dari segi 4-nya. Ya, dari segi 4. Nah, yang ketiga, jumlahkan ya area dari N segi 4 tadi ya. Jadi segi 4-nya ada sebanyak N. Nah, yang keempat, ambil limitnya gitu ya. Di N menuju K hingga. Gitu ya. Jadi idenya adalah, ini kan segi 4 nih. Segi 4-nya ada 1. Ya, nah ini kan juga sebetulnya ini poligon bisa dibuat segi 4 juga ya. Makin banyak gitu ya. Kalau ini ilustrasinya adalah poligonnya makin lama, poligonnya ya sudutnya makin banyak dan ini makin mendekati daerah lingkaran gitu. Nah, kalau ini makin banyak juga sudutnya tapi mengecil ya menuju daerah lingkaran yang dihitung. Jadi idenya untuk mencari luas daerah adalah dengan menggunakan segi 4 ya. Kita jumlahkan sebanyak N segi 4 gitu ya. Nah, khusus untuk perhitungan menggunakan notasi sigma ya, menggunakan notasi sigma ini kita harus ikuti aturan ya. Jadi ada aturannya, ada aturan ya. Sebagai contoh, lambang sigma di sini itu memiliki batas ya, memiliki batas. Misalkan apa, kalau kita mau menjumlahkan misalkan A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3. Maka ditulis dalam notasi sigma, kita menjumlahkan nilai-nilai dari A1, A2, A3. Kita tulis di sini sebagai I, AI, indeksnya sama dengan 1 sampai 3. Nah, ini artinya adalah A1 tambah A2 tambah A3. Nah, beda dengan notasi perkalian ini ya, 1 sampai 3 dari AI. Kalau ini artinya apa? A1 kali A2 kali A3 ya. Ini adalah notasi perkalian ya. Bentuk indeks pada notasi sigma ini berjalan ya. Jadi ini berjalan nih, I-nya 1 sampai 3. Jadi ini kan kita mau menjumlahkan AI dengan I-nya 1, 2, 3. Nah, ini ditulis notasi sigmanya begini gitu. Nanti konsep ini itu akan digunakan ya, digunakan di dalam perhitungannya gitu. Ya, nah, sifat-sifat yang ada di notasi sigma ini, notasi sigma ini contohnya ini ya. Jadi yang pertama ini nih, notasi sigma ini ya. Ini sifat notasi sigma yang pertama ya. Kemudian apa? Notasi sigma itu juga bisa dibuat dalam suatu teorema ya. Teoremanya apa? Jadi ini notasi sigma ini itu kita sebut kelinearan ya, kelinearan. Jadi ini notasi sigma dia sebagai operator ya. Operator ya. Operator di sini adalah mengoperasikan ya, mengoperasikan suatu elemen. Nah, operator tuh banyak ya. Jadi operator ya, ada operator turunan, operator integral ya. Nah, ini semua operator linear ya. Operator linear ada maknanya ya. Ini juga sama ya. Operator linear, kelinearan dari sigma, maksudnya sigma, maaf, operator linear berlaku pada sigma gitu ya. Jadi sigma ini sebagai operator linear. Apa sih operator linear? Operator linear dia berlaku bahwa apa? Kalau ada konstanta ya dikenakan pada bentuk ini ya, konstanta dikenakan pada bentuk ini, maka cara menghitungnya sama dengan
sama dengan si konstantannya keluar dulu, terpisah gitu ya. Keluar dulu, dihitung, diselesaikan dulu. Ini kan cara menghitungnya gimana? Anda selesaikan dulu bentuk sigmanya, hasilnya baru dikalikan dengan C. Tapi kalau yang di dalam, Anda hitung dulu C A1 tambah C A2 tambah C A3 dan seterusnya. Jadi bentuk yang ini, yang sebelah kiri kan C A1 tambah C A2 tambah dan seterusnya ya, sampai C AN. Kalau yang sebelah kanan, menghitungnya adalah C dari A1 tambah A2 sampai AN gitu ya. Nah ini bentuknya. Sama dengan itu artinya sama dengan ya. Sama, bukan ekivalen. Jadi kalau spidol sama dengan spidol, kalau ada dua spidol, maka dua spidol itu dia ekivalen. Jadi menghitung yang sebelah kiri sama saja kita menghitung yang sebelah kanan. Gitu ya. Yang kedua, sigma dari bentuk penjumlahan, ya, sigma dari bentuk penjumlahan itu sama saja dengan kita menghitung penjumlahan dari sigma masing-masing, ya. Yang ketiga ini pengurangan dari sigma masing-masing. Mana nanti yang kita gunakan? Jadi teorema ini nanti akan berguna ketika kita menemukan bentuk-bentuk yang sebelah kiri. Untuk memudahkan perhitungannya kita menggunakan yang sebelah kanan gitu, ya. Bentuknya seperti itu. Oke. Ya kita lihat contoh lah di sini gitu ya. Bagaimana penggunaan dari bentuk sigma ini ya. Ini contoh. Contoh saja ya. Saya copy saja ya. Taruh di sini. Nah, ini ketika Anda menghitung bentuk yang bawah ini ya, bentuk yang bawah. Nih. Ini kan kalau dijalankan secara manual, dia akan sama dengan, oh ya kalau ada pertanyaan silakan ya diajukan saja di penjelasan saya, di interupsi silakan. Ini kan berarti sama dengan apa? Ketika I sama dengan 1 artinya apa? 2A1 dikurang 3B1 tambah 4. Ini elemen yang pertama ketika I sama dengan 1. Ya. Ditambah 2A2 dikurang 3B2 ditambah 4. Ya, ini I sama dengan 2. Sampai kita hitung satu persatu 2A100 gitu kan, dikurang 3B100 ditambah 4. Ini untuk yang I sama dengan 100. Gitu ya. Nah, bisa nggak kita hitung ini secara manual? Bisa. Ya, bisa dihitung. Tapi pertanyaannya nilai A1 berapa? Nilai A2 berapa? Nilai B1 berapa? Nilai B2 berapa? Ya. Nah, ketika informasi A1, A2 sampai A100 ya, berarti menggunakan yang ini nggak jalan gitu ya. Ini bisa jalan kalau masing-masing A1 dan A1 sampai 100, B1 sampai B100-nya itu ada angkanya. Kita bisa jumlahkan ya, seperti yang ini ya. Nih, seperti yang ini nih. Angka-angka ini gitu ya. Angka-angkanya masing-masing ada gitu. Ini bisa. Tapi kalau sudah bermain sifat ya, sudah bermain sifat, hitung sigma 1 sampai 100 dengan informasi bahwa sigma 1 sampai 100 dari AI adalah 60, nilainya BI 11 gitu. Nah, teorema ini, teorema operator linear, kelinearan dari sigma, itu bisa kita gunakan. Jadi bentuk yang ini, ya kita bisa pecah. Bentuk ini itu sama dengan kita menghitung ini, ya. Nah ini ke sini kan pakai sifat berapa? Sifat 2 ya, tapi campuran ya, sama yang ini juga ya, campuran juga gitu. Kemudian ini ke sini juga yang berbeda ininya ya, gitu ya. Ini ke sini teorema A nih, sama nih, teorema yang atas nih, yang ini teorema yang nomor 2 gitu ya. Yang ini teorema yang nomor 2 juga ya, ini juga nih. Lihat ya, jadi bedanya di sini ya. Ketika Anda hanya diberikan informasi 60 dan 11, tapi mau menghitung ini dengan dua teorema ini,
ya, teorema yang atas sama yang bawah ini nih, aturan atas dan yang bawah ini, kita bisa jalan gitu. Kan tinggal substitusi saja nih, sigma AI 60, sigma BI 11, 4 itu berarti N kali C gitu ya. N-nya berapa? N sebagai yang atas, angka yang atasnya pembatasnya ini diganti 100 gitu ya. C-nya di sini konstanta ya. Nah, ini kan sebetulnya bentuk ini ya. Ini ya. Nah, untuk ini. Jadi makna dari yang ini and terms ini gitu ya. Oke. Oh. Nah. Jadi Anda bisa lihat bahwa penggunaan notasi sigma ya. Penggunaan notasi sigma ini memiliki makna ya. Jadi dia memiliki makna untuk digunakan dalam perhitungannya gitu ya. Modelnya seperti ini ya. Gitu ya. Oke. Nah, contoh yang lainnya ini di buku juga ya, Mas ambil yang di buku. Nah, ini apa namanya nih? Deret kolaps ya. Deret kolaps itu kan kolaps gitu ya. Jadi dia menghilangkan gitu ya. Jumlahnya menghilangkan. Tapi soalnya di sini adalah ya, soalnya di sini adalah show. Nah, ini contoh soal pembuktian di dalam konsep notasi sigma. Show gitu ya, di sini show. Nah, ini kita sebut sebagai deret kolaps. Jadi nanti Anda jumlah ya, jumlah yang saling menghilangkan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana? Jadi kan kalau yang ini dulu ya, yang A dulu ya. Yang A dulu kan ini kalau diuraikan berarti apa nih? Untuk I sama dengan 1, kita dapat apa? A2 dikurang A1 gitu ya. Untuk I sama dengan 2, kita dapat A3 dikurang A2 gitu ya. Untuk I sama dengan 3, kita dapat A4 dikurang A3. Dan untuk I sama dengan N, kita dapat AN tambah 1 dikurang AN. Ini kita jumlah nih. Ya. Ini kan seolah-olah seperti apa? Di sini nanti ada bentuk nih, ada bentuk hilang gitu. Sehingga hasilnya akan berapa? AN tambah 1 dikurang A1. Gitu ya. Manualnya seperti itu. Nah, buktinya gimana di buku? Ya, di buktinya kan prosesnya sama aja sebetulnya dengan saya tulis bahwa gitu ya, dapat. Nah, yang B di swallow immediately from part A ya. Yang part A ini juga sama gitu ya. Bentuk ini dikurang ini. Kalau diuraikan yang B ya. Diuraikan nih yang B berarti menjadi apa? Untuk I sama dengan 1, kita dapat apa? 2 kuadrat di kuadrat gitu ya. Untuk I sama dengan 2, kita dapat 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sampai untuk I sama dengan N, kita dapat N tambah 1 kuadrat dikurang N kuadrat di jumlah. Ini nanti akan ada bentuk N kuadrat. Ini dikurang N kurang 1 kuadrat ya. Ini nanti saling menghabiskan gitu ya. Ini habis, ini habis, ini habis. Sehingga nanti didapat N tambah 1 kuadrat dikurang 1 ya. Nah, ini contoh soal pembuktian ya. Produk-nya seperti itu. Ya. Nah, ini baru masuk di konsep sigma ya. Konsep sigma. Nanti konsep sigma ini akan dipakai dalam pendefinisian luas. Nah, ini nanti Anda harus hafalkan ya. Ini Anda harus hafalkan. Saya ambil di sini ya. Anda harus hafalkan. Di sini ada keterangan
Ya. The symbol used for the index doesn't matter, ya. Maksudnya apa sih? Jadi simbol indeks di sini, ya, indeks pada notasi sigmanya ini, ya, itu dia bisa diganti ya, disesuaikan ya. Di sini pakai I, di sini pakai J, di sini pakai K, nggak masalah. Yang penting konsisten. Ini batasnya dari 1 sampai N, 1 sampai N, 1 sampai N. Ini kan kalau dijalankan A1, A2 sampai AN. Ya, kalau yang pertama kan A1 tambah A2 sampai tambah AN. Nah, yang bawah juga sama konsekuensinya. Ketika J sama dengan 1 kan menjadi apa? A1, A2 sampai AN. Yang bawah juga nih, AK, K sama dengan 1 berarti A1, A2 sampai AN. Jadi sebetulnya sama ya, permainan, tanda kutip ya, permainan dari lambang indeks ini kita sebut sebagai dummy ya. Jadi dia bisa diganti ya sesuai dengan keperluan, bisa diubah-ubah gitu ya, tetapi tidak mengurangi makna dari konsep yang awal. Ya. Nah ini nanti di apa? Dihafal ya. Ini maksudnya apa sih? Jadi kalau kita punya sigma I sama dengan 1 sampai N dengan bentuk ini, bentuknya ini nih, I. Ini kan kalau diuraikan apa? Ini kan I sama dengan 1, ini I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan N gitu ya. Kita dapat uraian sigmanya adalah seperti ini. Nah, kalau sigma ini hasilnya adalah ini. Ya, sama saja kita menghitung ini. Ya, ini sebetulnya bisa dibuktikan ya dengan induksi. Dengan induksi ya. Induksi matematik ya. Anda silakan coba ya dijadikan latihan gitu, ini bagaimana sih konstruksi ini gitu ya. Jadi ini nanti digunakan di dalam perhitungannya gitu ya. Nah, penggunanya bagaimana? Penggunanya misal ini ya, contoh ini ya. Ini kan kalau di soal ini, di contoh soal ini ya, Anda lihat tentukan formula. Nah, jadi ini kan belum eksplisit ya. Ini kalau diuraikan hasilnya apa? Kenapa sih harus dicari formula? Karena di sini ada huruf N, ada indeks J dari 1 sampai N. Ini kalau disederhanakan jadinya apa sih? Sederhanakan dalam suatu rumus gitu ya. Suatu rumus atau formula. Ya, formula apa? Formula yang seperti ini. Jadi kalau ini I kuadrat, I pangkat 3, I pangkat 4, hasilnya ini nih formulanya. Tapi kalau ini hasil formulanya gimana? Nah, ternyata hasil formulanya bentuk ini itu sama dengan bentuk yang ini. Nah, prosesnya bagaimana? Ini Anda uraikan. Ini kan sebetulnya cuma dikalikan ya. Ini ke sini kan dikali saja. Ini dikali gitu. Ini ke sini dipecah pakai operator linear ya. Dari sigma gitu. Nah, ini ke sini masing-masing kan sudah ada bentuknya. Yang J kuadrat hasilnya ini tuh. Ini J kuadrat nih, J kuadrat ya. J kuadrat. Terus mana lagi? 3J, 3 kali J. J berarti ini. 3 kali bentuk ini gitu ya. Sama yang ini, 10. 10 kan 10N. Nah, ini nanti disederhanakan dapat itu ya. Contoh. Kasih, gua kan ada ternyata bis baja ya yang menyukai pesannya. Bawa dia ke bis baja. Bis baja. Bis baja. Contoh soal di kalau contoh ada fenomena nih, numpuk
begini gitu ya. Gitu ya. Orang matematik tuh sulap ya, magic gitu ya. Ketika melihat tumpukan ini dia bisa menghitung jumlahnya berapa gitu ya, tanpa harus membongkar dan menghitung satu-satu. Ya, caranya gini, pakai notasi sigma ya. Jadi yang pertama 1 gitu kan. Nih, yang pertama 1 gitu ya. Yang kedua berapa di situ? 4 ya. Berarti kan 3 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ah, ini 7 kuadrat nih. Gitu ya. Jumlahnya berapa? Ya udah, berarti kita pakai notasi yang ini nih. Notasi yang ini N tambah 1 per 2 gitu ya. Benar. Salah. Rumusnya yang ini ya. N tambah 1 N tambah 1 itu per 6 gitu ya. Wah, berarti walaupun kita pesulap tapi harus hafal juga ya rumus ininya ya. Jadi N tambah 1, N-nya 7, N tambah 1-nya 8, 2N tambah 1-nya 15, dibagi 6 gitu ya. Misalkan kita tukang buahnya gitu ya, baku ya, tukang buahnya nggak percaya, ya udah coba dihitung gitu, bisa ya. Tapi di situ harus diberesin lagi ya, dibantuin lagi. Jadi contoh kasus ya, permainan-permainan trik gitu ya. Nah, ini ada soal nih, ada soal untuk notasi sigma ya. Halaman di buku di sini ya. Soal ini lah. Nih. Soal nomor 23. Saya kasih waktu ya ke Anda nih yang norek ganjil soal nomor 23, norek genap soal nomor 24. Coba dikerjakan, dikirim. Nanti ketika saya minta ya perwakilannya ganjil siapa, kirim aja di WA grup. Saya belum masuk ya WA grup ya. Kirim via Fauzan ya, kirim ke Fauzan, nanti Fauzan kirim ke saya. Ya, ini ceritanya saya belum sah untuk masuk di WA grup Anda ya, karena masih dengan Bu Devi. Coba nomor 23 ini diselesaikan nih. Soalnya ini ya perintahnya ya. Mana perintahnya? Nah ini perintahnya ini ya. Nah ini. Ya. Jadi problem 19 sampai 24. Jadi nomor 23 dan 24. Gunakan special sum formula 1 sampai 4. Yang ini ya, special sum formula nih. Jadi Anda gunakan 1, 2, 3, 4 ini untuk menentukan ya bentuk 23 dan 24 tuh hasilnya seperti apa gitu ya. Jelas ya? Oke. Fauzan, di stop dulu recordnya. Baik, kita lihat jawaban yang sudah dikirim oleh Fauzan ya, ini ya. Fauzan. Jadi tuh kalau ngirim jawabannya masuk nih di dalam rekaman gitu ya. Soalnya adalah ini ya, 2i dikurang 3 dikuadratkan. Nah, ini 2i dikurang 3. Ini ceritanya gimana nih Fauzan? Saya menggunakan yang special sum nomor 2, Pak. Oke. Ya, maksud saya gini, 2i dikurang 3 Anda ubah jadi apa sih? Jadi apa ini? Saya langsung masukkan ke rumus ya, Pak. Jadi apa 2i? Oh. 2i kurang 3 dikuadratkan jadi apa? Ini sigmamu masih begitu ya, Fauzan ya? Dibenerin ya, sigma gini ya. Ya, Pak. Jadi 2i dikurang 3 kuadrat. Ini kalau diuraikan jadi apa? 4i kuadrat gitu kan? Dikurang. Oh. Ya, 2i kuadrat dikurang Berapa?
12I 12I ditambah tambah 9. Oh iya, Gitu kan? diuraikan dulu, Pak. Ya. Nah, betul. Ini kan sama dengan apa? Sigma. Saya langsung gini aja ya. Jangan, biar kelihatan prosesnya dulu. Saya tulis jadi gini ya. 4I kuadrat dikurang sigma 12I ditambah sigma 9 ya. Ini batasnya saya tulis I 1 sampai N gitu ya, nanti dilengkapi. Nah, ini kan menjadi apa? 4 sigma I kuadrat dikurang 12 sigma I ditambah, nah ini sigma 9 berapa jadinya? 9N ya. Ya, Pak. Gitu ya. Nah, yang 4I kan menjadi gini berarti Fauzan 4 dari I kuadrat. Berarti apa? N tambah 1, 2N tambah 1 per berapa? Per 6. Gitu ya. Dikurang 12I. 12I kan tadi apa? N tambah 1 per 2 gitu ya. Ditambah 9N. Ya. Nah, ini nanti disederhanakan dalam N gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam I, Fauzan. Ini salah ini ya. Ya, baik, Pak. Paham nggak? Salahnya di mana, paham nggak? Jadi ini diuraikan I-nya, ya kan? Uraikan I. Setelah dapat I-nya dalam bentuk I, nih bentuknya ini ya. Kemudian lihat special sum formula. Special formula kan apa di sini? Sigma I kuadrat, ya, sigma I pangkat 3 dan sigma I pangkat 4. Diganti dengan N, karena batasnya ini kan 1 sampai N gitu ya. I-nya 1 sampai N. Jadi ini hasilnya nanti dalam N. Sesuai contoh yang tadi ini ya. Nih, find formula, jadi maksudnya ini diotak-atik supaya hasilnya dapatnya ini gitu. Ya, itu maksud soalnya. Oke. Ya, baik, Jelas Pak. ya? Terima kasih, Pak. Baik, yang nomor 23 kalau nggak ada yang kirim ya sudah, tapi buat belajar saja ya, ini perwakilan genap. Nah, materi berikutnya, nih kalau kita lihat di Bapak, itu ada yang sudah mengerjakan nomor 23, Pak? udah ngirim ya. Sebentar, 23 mana? Mana? Di grup, Pak. Saya udah Oh kirim iya, di grup. sebentar. Oke, saya crop dulu. Bagas ya yang kirim, Bagas. Sebentar. Ini mau makan dua stick dulu ya. Ya. Stick. Mateng. Oke, nah ini ada yang kirim Bagas ya. Bagas, ya ini. Jadi yang dimaksud memang seperti ini ya. Artinya jawabannya yang ini gitu ya. Ini jawaban akhirnya yang ini. Jadi apa nih, 2I kuadrat dikurang 3I dipecah. 1, 2, 3 bisa karena sigma sebagai operator linier. Kemudian dipecah lagi ini operator linier ya, operator linier. Kemudian I kuadrat I ya, masing-masing diganti. Ini 1N. 1 ya maksudnya ini ya. 1N ya ditulis sebagai N. Ya, Bagas ya, ini 1N ya. Iya, Pak. Terus sebelumnya saya lupa. Jadi saya nulisnya 1N, Pak. 1N tulis saja N, jangan pakai 1 ya. Iya, Pak. Bingung nanti ya, langsung 1N saja kalau 1 udah. Ya, nanti diuraikan. Nah, ini hati-hati ya. Mulai dari proses ke sini, 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 sampai ke sini. Itu pesan saya teliti. Ya, kalau nggak teliti bubar di bawahnya gitu ya. Jadi harus hati-hati.
Oke. Tapi langkahnya kira-kira begini ya, untuk masalah notasi sigma sebetulnya tidak sulit ya, tapi Anda harus tahu bagaimana cara menggunakannya gitu. Kalau nggak tahu cara menggunakannya jadi susah gitu ya. Oke, terima kasih untuk Fauzan dan Bagas ya sudah mencoba menjawab. Mudah-mudahan ini jadi ilustrasi yang bagus bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, sebetulnya di buku ya, di buku ini contoh soalnya ya. Problem setnya ini banyak gitu ya. Misal nih nomor 31 nih. Nomor 31 ini use identity. Jadi kan tadi saya bilang kalau special sum ini pakai induksi ya. Tapi kalau kita pakai pendekatan lain, pakai identitas gitu. Jadi ditambah 1 pangkat 5 kurang I pangkat 5 sama dengan ini gitu. Ya. To prove special sum formula 4 nih, formula 4 yang ini nih. I pangkat 4 tuh, I pangkat 4 mana? Nah, ini kan I pangkat 4 nih. Ya. Nah, ini kalau digunakan juga bisa sebetulnya. Gitu ya. Ini use identity 29 30 31 ini contoh yang bagus juga. Jadi bisa Anda gunakan ya untuk membuktikan yang ini. Nah, ini digunakan sebagai latihan mandiri saja ya. Ingat arti SKS ya. Arti SKS itu kan sticknya. Sebentar ya. Saya ini dulu. Ya, jadi diingat-ingat SKS ya. Saya review saja sedikit SKS. SKS 1 SKS itu artinya 50 menit tatap muka gitu ya. Luring atau daring. 60 menit belajar mandiri. Jadi tanpa disuruh tanpa dikasih tugas, itu Anda harus belajar untuk ini gitu ya. Sama 60 menit tugas terstruktur ya. Jadi kalau dosen yang nggak ngasih tugas ya Anda digabung saja nih menjadi belajar mandiri. Nah, ini tujuannya untuk memperdalam. Artinya ketika Anda ada soal-soal seperti ini tidak dibahas detail oleh dosen, karena waktunya kan juga cuma terbatas gitu ya. Ya ini menjadi kesempatan Anda untuk belajar mandiri. Kerjakan soal nomor 1, nomor 2, mulai dari yang mudah saja. Kalau ini udah bisa gampang ya sudah lanjut ke tingkat berikutnya. Nah, ini kan soal-soal tentang notasi sigma itu tidak eksplisit seperti tadi ya. Banyak itu. Variasinya banyak. Nah, ini contoh misal nomor 37. Ya, tentukan C sedemikian sehingga meminimalkan bentuk sigma ini. Ini variasinya banyak sekali gitu ya. In the song 12 Days of Christmas, my true love gave me bla bla bla. Nah, ini kan juga jadi semacam tebak-tebak menarik gitu ya. Ini soal-soal tentang sigma gitu. Ya. Nah, baru yang soal 43 dan seterusnya. Nah, ini menggunakan konsep luas tadi ya. Ini yang akan saya bahas. Oke. Kita masuk ya ke sini tentang luas ya. Luas daerah oleh poligon ya. Jadi kita menyebutnya di sini sebagai poligon, walaupun di sini sebetulnya segi 4 gitu ya. Poligonnya segi 4 persegi panjang gitu ya. Segi panjang. Nah, saya kasih overview-nya begini. Jadi untuk menyelesaikan luas daerah ini, ya, Anda tentukan daerah R-nya dulu ya. Tentukan daerah R yang akan dihitung luasnya ya. Nah, luasnya ini biasanya dibatasi gitu ya. Dibatasi oleh fungsi atau sumbu gitu ya. Sumbu koordinat gitu ya. Nah, ini sumbu koordinat. Contohnya ini. Nih, contoh. Nah, ini nih. Daerahnya ini ya. Contoh. Ini daerah R
yang dibatasi oleh sumbu dan fungsi ya. Ini bentuk R-nya. Contoh R-nya gitu ya. Nah, ini. Terus langkah berikutnya apa? Ya. Anda partisi ya. Langkah berikutnya adalah partisi. Partisi itu dipecah atau dibagi-bagi ya. Dibagi menjadi lebih kecil. Nah, ini di awal itu partisinya sama besar. Sama besar ya, nih sama besar. Tapi nanti secara umum untuk jumlah Riemann, saya sebut sebagai jumlah Riemann nanti ya, ada istilah jumlah Riemann itu apa sih gitu ya. Jumlah Riemann itu partisinya boleh tidak sama besar. Nah, pertanyaannya nanti konsekuensinya apakah sama gitu ya? Konsekuensi apakah sama? Ya, nanti kita lihat gitu ya. Apakah sama? Nah, ini jadi catatan juga gitu ya. Nah, baru nanti dijalankan prosesnya ya. Jalankan prosesnya. Nah, di sini ini kan langkahnya pertama apa? Kita punya gambar gitu ya. Kita punya gambar dulu, ini saya ulang lagi gambarnya. Kita punya gambar. Ini adalah apa ini namanya daerah R. Daerah R ya. Kita punya daerah R. Kemudian ini adalah partisi ya. Nah, yang dipartisi itu adalah intervalnya nih ya. Interval. Jadi ini adalah partisi interval. Partisi interval. Ya. Nah, partisi interval. Setelah dipartisi interval, kita akan dapat nih. Jadi 0 itu sampai 2 itu dipecah ya. Sebentar cara nulisnya. Cara nulisnya gini ya. Ini X0 kecil X1. Jadi X0, X1 kan gini ya bentuknya. X2 sampai ini Xn gitu ya. Gitu. Nah, ini hasil partisinya. Ini sama besar ya. Tuh. Sama besar. Nah, ketika ini sudah dipartisi sama besar, salah pakai yang merah. Ide berikutnya nanti sebetulnya kita akan buat poligon gitu ya. Kita akan buat poligon. Poligonnya gimana? Poligonnya yang di bawah ini. Nah ya, inscribe poligon, poligon bawah ya. Sebutlah di sini sebagai inscribe poligon. Nah, ini saya tulis di sini. Nah, jadi setelah dipecah, Anda konstruksi yang namanya poligon. Ya. Poligon bawah kurva. Ya, poligon bawah. Nah, ini sebagai apa ya? Kalau dalam luas itu kan alas gitu ya, kali tinggi. Nah, jadi hasil partisinya nih, selang kecilnya ini sebagai alas. Nah, berarti Anda bisa cek bahwa tingginya itu adalah nilai fungsi gitu ya. Tinggi adalah nilai fungsi. Jadi kita punya persegi. Ini saya gambar persegi gitu ya. Persegi ini kan sebutlah alas kali tinggi gitu ya. Alas kali tinggi. Nah, alas kali tingginya ini adalah saya sebut sebagai subinterval gitu ya. Ada interval, ada subinterval. Subinterval ini adalah hasil partisi gitu ya. Hasil partisi. Nah, tinggi ini adalah nilai dari fungsi. Nah, nilai dari fungsi ini juga sebetulnya jadi tanda tanya, mengambil nilai fungsinya bagaimana. Kalau di gambar ini, ya, ini kan nilai fungsi tuh yang ini nih ya. Nah, ini nilai fungsi gitu. Ini kan di pinggir ya. Nih, ini kan di pinggir tuh. Jadi untuk kotak yang ini
ngambil fungsinya yang ini, kotak yang ini ngambil nilai fungsinya yang ini. Jadi gambar yang di sini nilai fungsinya yang di sini nih. Nah, ini nilai fungsi. Ya. Atau apa? Sebelah kirinya gitu ya. Itu ya, sebelah kirinya. Jadi di sini nanti gambarnya apa namanya? Daerahnya itu lebih kecil ya. Lebih kecil dari luasnya gitu ya. Kan poligonnya ini lihat tuh, poligonnya kan ini masih bersisa tuh. Ya, masih bersisa ruang kosong. Jadi dengan pola seperti ini ya, daerah yang dihasilkan itu sebetulnya lebih kecil dulu, baru nanti ketika diambil limitnya ya kita akan dapatkan nilai ini. Nah, gitu ya. Jadi prosesnya saya apa namanya? Saya buat di sini dulu ya. Saya ulang lagi lah, di buku ada. Nah, ini ya. Ini itu ketika Anda sudah partisi ya, Anda dapatkan delta X. Nah, ini delta X itu adalah lebar subinterval ya. Kalau intervalnya 0 sampai 2, intervalnya 0 sampai 2, maka 0 sampai 2 kalau dibelah 2 lebarnya berapa? Masing-masing 1 gitu ya. Tapi kalau dibelah 4 lebarnya ya 2/4, dibagi N lebarnya akan 2/N gitu ya. Jadi lebar delta X ini menghitungnya adalah 2 dikurang 0 dibagi banyaknya interval gitu. Ya secara umum B dikurang A dibagi N. Ya kalau intervalnya A, B gitu ya. Nah, ini adalah lebar subinterval. Nah, kita bisa tebak nih, kalau titik X0 di sini sebagai 0, titik XN-nya sama dengan 2 di sini, terus titik-titik yang lain berapa nilainya? Ya, X1 geser sedikit, dapatnya 2/N. X2 berarti kan gini ya, ini X0, ini XN. X1 2/N ya. X2 2/N. Jadi ada 2 biji gitu ya. X3 ini lebarnya juga 2/N gitu ya. Maka nanti XI di sini nih. Ini XI koordinatnya berapa? 2I/N ya. Jadi 2 N 2/N ya. 2/N dikali subinterval keberapa, makanya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita baru dapat titik-titiknya dari hasil subinterval ya. Nah, kemudian yang ini apa sih ya? Nah, yang ini apa sebetulnya? Nah, ini saya copy lagi, saya coret-coret lagi. Ini filenya nanti saya kasihkan ke Fauzen ya, biar dikirim lagi gitu. Nah, yang ini nih, ini kan wakil nih. Ini wakil interval ya. Ini wakil interval nih di sini nih, wakilnya ya. Ini wakil interval. Nih wakilnya. Height-nya, height ini apa, tinggi gitu ya. Atau ini nilai fungsi sebetulnya ya. Didapat dari nilai fungsi ya. Jadi ini nih nilai fungsi gitu ya. Nilai fungsi. Ya, F dari XI. I-nya apa? Kurang 1. Lihat ya, ini kotaknya, kan tadi saya sebut kotaknya nih, tingginya ini sebelah kiri nih, tuh, sebelah kiri. Jadi kalau kita punya interval, XI kurang 1 sampai XI, dengan tingginya ini, gitu ya, maka yang diambil sebagai nilai fungsinya adalah yang ini. Ya, maka di sini F dari XI kurang 1, gitu ya. Nah, Fxi kurang 1, nilai tingginya, terus ini apa? Ini adalah luas poligon ya, segi 4-nya. Luas segi 4 apa sih? Alas kali tinggi. Alasnya ini alas ya, tingginya ini gitu ya, ini tinggi gitu ya. Dah, terus gimana menghitungnya? Ya dijumlah poligon pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini adalah jumlah ya, jumlah semua poligon ya, poligon segi 4.
Nah, terus gimana nih dapat kayak gini? Ini kan dihitung nih satu-satu. Jadi kalau fx0 kan tadi berapa? 0 ya. Masukkan aja fx0 0, fx1 1, x2 2. Ya, dan seterusnya. Bentuknya gini ya. fxi tadi apa sih nilainya ini ya? 2i per n nih. Makanya kita harus definisikan dulu nih x itu apa nilainya? 2i per n. Kalau lebarnya delta x kan 2 per n langsung. Jadi rumusnya ini gitu. Jadi bentuk ini secara umum adalah 8 per n pangkat 3 dikali i kuadrat. Untuk kasus y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Jadi ini contoh soalnya bentuknya x kuadrat ya. Di buku ini ya. Tuh. Nih, rumusnya ini ya. Contoh aja ya. X kuadrat. Nah, berarti luas Rn apa? Daerah Rn ini ya. Luas Rn ya jumlah aja. 1, ini sebanyak n ya. Ini sebanyak n suku. Ini sebanyak n poligon ya. N poligon. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat. Nah, bentuk ini 8 per n pangkat 3 ya, lihat di sini. Ini kan sebetulnya hasil dari notasi sigma nih. Tuh i kuadrat maaf, 1 kuadrat, 2 kuadrat, n kurang 1 kuadrat. Ini apa sih? Nah, ini kita kenali sebagai yang ini. Ya. Nih ya. Jadi bentuk yang tadi ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat sampai n kurang 1 kuadrat. Gitu ya. 8 per n pangkat 3. Ini adalah spesial sum ya. Jumlah spesial dari notasi sigma ya. Notasi sigma yang mana? Sigma dari i kuadrat. I sama dengan 1 sampai n. Gitu ya. Nah, tapi di sini kan lihat ya, ini angkanya sampai n kurang 1 loh ya. Jadi kalau spesial sum, ini kan 1 kuadrat sampai n kuadrat. Ya, hasilnya tadi apa? n tambah 1, 2n tambah 1 per 6. Gitu ya. Tapi karena ini batasnya tadi dari 1 kuadrat sampai n kurang 1 kuadrat, maka ini itu sebetulnya sigma dari i sama dengan 1 sampai n kurang 1. Nah, kalau n kurang 1 berarti rumusnya disesuaikan saja. Ya, disesuaikan menjadi apa? Semua n diganti n kurang 1. Jadi n kurang 1 gitu ya. Kemudian yang n tambah 1 kan n kurang 1 tambah 1 gitu. Kemudian apa? 2n tambah 1, sebentar, 2n kurang 1 tambah 1 per 6. Nah, ini nanti hasilnya jadi n kurang 1, n, 2n kurang 1. Per 6-nya sama. Gitu. Ya. Oke. Sebentar. Oke, lihat ya prosesnya ya. Jadi setelah ini dapat, ini kan dalam n. Dalam n disederhanakan bentuknya ini. Nah, tadi kan kuncinya apa? AR itu adalah mengambil limit untuk n menuju hingga dari ARN. Ya, ARN. Ini apa sih maknanya sebetulnya ya? Jadi makna yang ini, ya saya copy ulang ya. Nih, makna ini nih. Sorry, ambilnya ini ya. Nah, ini pentingnya di sini nih ya. Nih, pentingnya.
makna N menuju tak hingga itu apa sebetulnya? Ini dalam jumlah Riemann Anda harus bisa memahami ya. Jadi kalau Anda ambil N-nya sama dengan 7, maka Anda akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poligon. Jadi luas daerah yang di bawah kurva ini nih, yang bentuknya ini, itu hanya didekati dengan ini. Lihat, bolongnya kan ada banyak tuh, bolong. Ya, nilainya ini nih. 0,54 gitu ya, bisa dihitung lah. Ini sebetulnya ngitungnya gimana sih? Ya Anda cuma hitung aja nih. Poligon ini hitung, alas kali tinggi, dapat 7 biji. Sekarang kalau ada 14, alas kali tinggi dapatnya segini. Loh kok makin kecil? 0, maaf, ya makin kecil ya. 0,2789, 0,544 gitu ya. Nah, ini RR28 0,1412 gitu ya. Modelnya kayak gini ya. Makin kecil. Kalau kita hitung sebetulnya secara kalkulator saja lah. Mana kalkulator? Nah, ini kalkulator nih. Coba. 8 dibagi 3. Tuh, 2,6 ya. 2,6 lihat tuh di sini ya. Hasilnya. Modelnya seperti ini ya. R7 dan segala macam. Nah, ini nanti nilainya kalau ini dipartisi sebentar. Nah, ya. 0,5, 0,27, 0,14 ya. Ini kan makin lama nih, makin lama ini nilainya kan akan mendekati nih biru-birunya ini dia makin lama akan mendekat si putih-putih sisa ruang kosongnya ini makin lama makin habis gitu ya. Jadi ketika kita mengambil limit N menuju tak hingga itu sebetulnya kita mempartisi ya. Mempartisi ini nih. Kan tadi 0 sampai 2 dibagi 2, dibagi 4, dibagi terus gitu. Nah, ini konsekuensinya nih, konsekuensi gitu ya. Jadi konsekuensi limit N menuju tak hingga itu tak lain adalah mempartisi semakin banyak ya. Dan poligon-poligonnya ini yang dijumlahkannya pun juga makin banyak gitu. Ya memang seolah-olah makin kecil gitu ya. Makin kecil. Tapi konsekuensinya adalah luasnya akan sama dengan luas sebenarnya gitu ya. Nah, ini konsep poligon bawah. Jadi pendekatannya ya, pendekatan dari luas poligonnya itu dia akan selalu lebih kecil dibanding luas aslinya, tapi diambil limitnya dia menuju nilai sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya circumscribe polygon ya, jumlah atas istilahnya ya, jumlah atas. Ini idenya sama ya, tapi di sini kita mengambil, lihat nih, jumlah apa nih, jumlah ASN ini nih, jumlah ASN-nya itu dia berbeda ya, tapi hasilnya nanti akan sama. Kalau yang bawah kan 8/3 4n tambah 4/3n kuadrat. Kalau yang di sini 8/3 4n 4/3n kuadrat. Nah, ini juga sebentar, mana tadi? 8 dikurang ya, 8/3 dikurang ya. Kalau yang ini 8/3 ditambah. Gitu ya. Nanti dapatnya bentuknya seperti itu. Ini makin lama makin kecil gitu. Jadi si biru-birunya ini kan lebihnya banyak nih. Kalau partisinya dimakin kecil nanti biru-birunya makin sedikit lebihnya gitu ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu konsep dasar dari jumlah poligon untuk pendekatan luas. Nah, contoh di soal 43, contoh soal 43 ya. 43 ini ya, saya taruh di sini. Bentar, ini saya kelewat jumlah. Saya kasih di sini ya, poligon jumlah atas gitu ya. Pakai gambar yang ini. Pakai gambar yang ini. Ya. Oke. Nah, di soal
di soal di sini tadi. Saya ambil dulu di sini. Nih. Ini adalah bagaimana Anda mendekati ya luas. Ini kan saya sebut sebagai trapesium saja ya. Nih, luas trapesium. Nih. Trapesium ininya berapa? 2 1. Ini berapa nih berarti? 3 ya. Betul ya. Ini tingginya 3. Jadi kita itu sebetulnya punya gambar gini nih. Punya gambar ini. Ini kan trapesium ya. Trapesium di sini 2 3 1. Ya, ini panjangnya bisa diukur. Nah, coba Fauzan masih ingat nggak? Kalau Anda punya trapesium, cara ngitung luasnya gimana? Fauzan? Halo? Mana Fauzan? Ya, halo Pak. Luas trapesium gimana? Luas trapesium Fauzan? Masih ingat nggak? Luas trapesium gimana? Saya punya trapesium begini. Halo, Fauzan? Masih ingat luas trapesium gimana? Jumlah sisi sejajar atau A plus B dibagi 2, lalu dikali tinggi, Pak. Kali tinggi. Nah, kalau saya punya trapesium kayak gini, luasnya berapa ini? Empat, Pak. Hah? Hitungnya gimana? Kan 1 dengan 3 sisi sejajar. 1 tambah 3 4 bagi 2. 1 tambah 3 per 2 kali tingginya 2. Kali 2 ya, Pak. 4. Nah, Ya. ini kalau dihitung masing-masing ini ada 4 segi 4 ya. Ini juga ada 4 segi 4 nih. Yang bawah itu luasnya pasti akan lebih besar. Ya. Yang bawah akan lebih besar dari yang atas ya. Panjangnya 2 gitu. Ini juga akan sama gitu. Yang ini akan lebih kecil. Yang ini akan gini. Ya. Lihat, ini lebihnya lebih banyak dibanding yang ini gitu ya. Lihat ya. Ini lebih dari ini lebih kecil dari ini lebih besar dari ini, dan ini lebih besar dari ini, gitu ya hubungannya. Dan ini nilainya tidak akan sama dengan 4 persis, tapi pendekatan. Anda bayangkan kalau partisinya makin banyak, ya berarti kan ini ruang kosongnya atau ruang lebih. Jadi kalau yang atas, jumlah bawah itu menyisakan ruang kosong. Kalau jumlah atas, menyisakan ruang lebih gitu. Mengambil limit itu sebetulnya menghilangkan ruang kosong atau ruang lebih pada masing-masing jumlah kotaknya itu gitu ya. Nah, nanti di dalam jumlah Riemann ini partisinya boleh tidak sama besar. Kalau tadi kan jumlah Riemann jumlah biasa itu partisinya sama besar, ini tidak sama besar. Tapi konsekuensinya nanti ketika mengambil limit n menuju tak hingga, ini sama, konsekuensinya adalah partisi menjadi sub interval sebanyak gitu ya, sebanyak tak hingga ya, tak hingga sub interval gitu. Ini juga sama gitu ya. Tapi konsekuensinya prosesnya perhitungannya gimana, ini agak berbeda sedikit gitu ya, berbeda sedikit dengan yang di tadi ya, poligon. Nah, nanti konsep jumlah interval ini digunakan untuk integral tentu ya. Nah, ini seperti apa ya, pembahasan lebih lanjut gitu ya. Ini paling nggak Anda sudah tahu pengantarnya bagaimana sih pendekatan jumlah luas
pendekatan jumlah luas poligon untuk menghitung luas daerah. Nah, ini nanti dirangkum dengan sangat baik ya dalam jumlah Riemann. Ya, oke. Di pertemuan sekarang saya belum masuk jumlah Riemann, tapi di sini nanti Anda punya dasar pendefinisian jumlah Riemann itu seperti apa. Nah, ini nanti nih, ini yang disebut jumlah Riemann nih. Nih ya. Jadi definite integral menggunakan jumlah Riemann tuh ini ya. Ini saya copy dulu sedikit. Nah, ini ya. Kalau nanti Anda diminta menghitung integral menggunakan jumlah Riemann, maka Anda harus gunakan prosedur yang sebelah kanan. Ya, prosedur kanan tuh gimana ya? Anda harus partisi dulu, apa dulu segala macam gitu. Nah, untungnya ya, oh ya, ada makna lain ya, ada makna lain dari jumlah Riemann tuh gampangnya gini nih. Nanti ada begininya ya. Maaf Pak, waktunya sudah mau habis. Ya, sedikit lagi. 1 menit, 2 menit lagi. Nah, untungnya nanti saya singgung sedikit nih. Untungnya nanti nih, sebentar. Di akhir ya, teorema dasar kalkulus kedua ini. Untungnya ini nanti nih. Jadi nih, teorema dasar kalkulus kedua. Ya, nah ini. Untungnya nanti ketika Anda menghitung integral, Anda tidak menggunakan yang ini nih, limit sebelah kanan, tapi menggunakan ini, teorema dasar kalkulus. Ya, mudah-mudahan saya bisa sempat menyampaikan ini makna yang menarik dari teorema dasar kalkulus kedua ini apa sih gitu. Ya. Ini sederhananya adalah gini. Ini adalah jumlah luas disamadengankan dengan konsep anti turunan. Ini konsep pertama, ini konsep kedua, dan ini sama. Jadi dua konsep di dalam teorema dasar kalkulus ini menjadi konsep yang sama. Itu istimewanya teorema dasar kalkulus. Ya, oke. Mungkin itu pertemuan hari ini. Nanti dengan Bu Devi bisa diperdalam lagi ya. Tapi paling nggak untuk teknik dan latihan-latihan soal tentang integral Riemann ini nanti bisa Anda lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Baik, kita sudahi pertemuan hari ini. Tidak ada tanya jawab detail ya, karena waktunya juga sudah terbatas. Tapi paling nggak saya sudah sampaikan pengantar bahwa jumlah Riemann itu nanti asalnya dari notasi sigma. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.